Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di tengah keramaian pasar desa Seruni, Linah berdiri dengan sabar di kios kecilnya, menjajakan kue tradisional yang Linah buat sendiri. Setiap pagi, dia bangun sebelum fajar, mencampur adonan tepung, gula, dan bahan-bahan lainnya, lalu membentuknya menjadi kue yang cantik dan menggugah selera. Sejak suaminya meninggal dunia setahun yang lalu, hidupnya tidak pernah sama. Ia berjuang seorang diri untuk menghidupi Nia, anak perempuannya yang berusia 9 tahun. Linah tahu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar sekolah Nia, ia harus bekerja keras. Meskipun pasar desa Seruni selalu ramai, belakangan ini dagangan Linah seolah tidak menarik minat pelanggan. Pagi itu, saat dia melihat sekeliling, nada bising tawar-menawar terasa berbeda. Banyak pelanggan yang dulu setia memilih berbelanja di kios lain. Linah menyandarkan kepala di meja dagangannya, merasa lelah dan putus asa. Pikiran-pikiran buruk mulai mengganggu perasaannya. Apakah aku sudah kehilangan sentuhanku? Gumamnya dalam hati. Tak lama kemudian, Siti, sahabatnya yang penuh semangat, datang menghampiri. Siti telah mengenal Linah selama bertahun-tahun, dan keduanya memiliki banyak kenangan indah bersama. "Linah, bagaimana daganganmu hari ini?" tanya Siti sambil memperhatikan sekeliling kiosnya yang tampak lengang. "Seperti biasa, sepi," jawab Linah dengan nada lesu, sambil menyusun kue-kue yang tersisa dalam keranjang. Siti tersenyum, berusaha untuk menghibur Linah. "Jangan khawatir, mungkin ada cara agar daganganmu laris. Aku punya sesuatu yang ingin kubagikan padamu," ujar Siti yang membuat Linah penasaran. Linah mengernyitkan kening, merasakan keraguan dalam hati. "Apa maksudmu?" tanya Linah menyelidik. "Ada ritual sederhana yang bisa membantu," kata Siti dengan nada serius. "Tapi kau harus siap menerima konsekuensi dari apa yang akan kau lakukan," jelas Siti. Linah merasakan kegugupan menyelimuti hatinya. Dia kemudian memutuskan untuk mendengarkan Siti lebih lanjut. Keesokan harinya, mereka bertemu di tempat yang ditunjuk Siti, sebuah kebun kosong di pinggiran desa, di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Malam itu, suasana terasa mencekam. Bulan bersinar redup dengan awan yang berarak perlahan. Siti menyalakan lilin dan mengatur beberapa bunga di tanah. Linah merasa berdebar-debar, tetapi harapan untuk perubahan mengalahkan ketakutannya. Siti mulai membacakan doa-doa aneh yang tidak pernah didengar Linah sebelumnya. "Satu-satunya cara agar kau bisa mendapatkan keberuntungan adalah dengan mengikatkan sesuatu dari dirimu kepada kekuatan di luar sana," kata Siti. Linah hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya bergetar. Setelah Siti selesai melakukan ritual, Linah kembali ke pasar dengan penuh harapan. Ketika Linah tiba di kios pagi itu, dia terkejut melihat lapak kue-kue buatannya mulai ramai. Pelanggan berdatangan dengan antusias, membeli kue-kue yang biasanya tidak begitu menarik perhatian. Dalam waktu singkat, dagangannya habis terjual. Linah tidak bisa menahan senyumnya. "Alhamdulillah," gumamnya sambil menghapus keringat di keningnya. Namun di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang tidak bisa diabaikan, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Hari demi hari berlalu, dan keadaan semakin baik secara materi, tetapi Linah juga merasakan kehadiran aneh yang ada di sekelilingnya.
Dia sering mendengar suara tawa kecil di malam hari, suara yang mirip dengan anak-anak, meskipun ia tidak melihat seorang pun di sekelilingnya. Tak jarang, saat tengah malam, dia terbangun dari tidurnya karena rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat Linah tertidur pulas, sebuah suara tawa yang halus membangunkannya. Dalam kegelapan, dia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di sudut ruangan. Linah terpekik, terkejut, dan berusaha menenangkan diri. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar, mencoba menahan rasa takut yang melanda. "Jangan lupakan janji kita," jawab suara itu, namun bayangannya tak kunjung menampakkan diri. Rasa ketakutan menyelimuti Linah saat memikirkan apa yang telah dia lakukan. Linah merasa terjebak dalam kontrak yang tidak pernah dia inginkan. Ketakutan itu semakin menghantuinya, membuat Linah merasa bahwa harga kesuksesannya terbentuk dari sebuah ikatan yang tidak terlihat. Hari-hari berlalu dengan kehangatan di pasar, tetapi di malam hari, bayang-bayang itu semakin nyata. Linah sering mendengar bisikan halus yang membuatnya tak nyaman. Bayangan kecil itu mulai muncul di mimpinya, tertawa dan menunjuk ke arahnya seolah sedang mengingatkan tentang janji yang tidak pernah terucap. Setiap kali Linah menutup matanya, dia bisa merasakan tatapan dingin yang terus mengikutinya. Puncaknya terjadi ketika ketegangan antara Linah dan sosok bayangan yang mengganggu itu menjadi semakin tak tertahankan. Suatu malam, Linah terbangun karena mendengar suara tawa yang lebih keras dan lebih jelas. Dia bangkit dari ranjangnya, nadinya berdegup kencang, dan rasa ingin tahunya membuatnya melangkah keluar dari rumah, mencari sumber suara itu. Sambil berjalan menuju kebun kosong tempat ritual itu dilakukan, Linah merasakan ada sesuatu yang aneh. Tanah terasa bergetar di bawah kakinya, dan dingin merambati tulang punggungnya. Begitu dia tiba di tempat tersebut, dia melihat Siti sedang bersiap melakukan ritual lain. "Aku harus mengakhiri ini, Siti." Suara itu tidak berhenti mengikutiku, ungkap Linah dengan suara bergetar. Linah hanya bisa mengangguk, ketakutannya bercampur rasa putus asa. Malam itu, dia mengikuti saran Siti untuk melanjutkan ritual. Dengan lilin menyala, Linah bersiap untuk berbicara pada bayangan yang selama ini mengganggunya. Saat Siti mulai merapalkan mantra, Linah merasakan aura mencekam memenuhi udara di sekelilingnya. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" Linah berteriak, suaranya bergema dalam hening malam. Suara tawa itu mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Dalam keremangan, bayangan itu muncul, kali ini lebih jelas dan lebih mendekat hingga Linah bisa melihat wajah kecil yang tersenyum sambil memegangi tangan temannya yang nampak seolah menyuruh untuk mendekat. "Janji adalah janji, Linah. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan, kini saatnya untuk mengembalikan yang telah hilang." Suara itu tetap lembut, tetapi tegas. Linah merasakan jiwanya bergetar, rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Dari kegelapan, wajah anak itu menjadi lebih terlihat. Dia melangkah lebih dekat, berkata, "Kami hanya ingin kau ingat. Setiap pilihan membawa konsekuensi." Linah merasa jantungnya berdegu kencang. Tiba-tiba, dia diingatkan tentang masa-masa bahagianya saat bersama suaminya, saat dia membuat kue pertama untuk Nia. Semua kenangan itu kembali menghantui pikirannya. Dengan keberanian yang tersisa, Linah meminta, "Jika ini semua adalah kesalahanku, mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilangan apapun lagi." Pinta Linah. Ada keheningan sejenak sebelum suara itu menjawab, "Hanya kau yang bisa menentukan jalanmu, Linah. Tapi ingat, jika kau kembali pada jalan yang salah, kami akan menginginkan bagian dari jiwamu." Ujar sosok itu.
Linah merasa air matanya mengalir, perasaan lega bercampur ketakutan meliputi dirinya. Dia akhirnya mengerti bahwa tidak ada jalan pintas untuk kesuksesan tanpa mengorbankan sesuatu yang berharga. "Aku akan berjuang," ujarnya dengan tulus. Setelah malam itu, Linah berusaha keras untuk menjaga dagangannya tetap berjalan dengan cara yang jujur, membangun reputasi tanpa bantuan kekuatan gaib. Dia hidup dari hasil kerja kerasnya sendiri, pelan namun pasti, dengan Nia selalu di sampingnya. Walaupun bayangan itu belum sepenuhnya menghilang, Linah bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Kini, Linah tidak hanya menjual kue, dia juga mengadakan kelas memasak di rumahnya untuk para ibu di desanya. Semangat komunitas tumbuh, dan dengan rasa syukur, Linah berbagi pengetahuan dan keterampilan yang ia miliki. Dia tidak hanya menciptakan dagangan yang menguntungkan, tetapi juga jalinan persahabatan yang kuat di antara mereka. Selama masa-masa ini, bayangan yang sering menghantuinya mulai mereda. Meskipun sesekali dia masih merasakan kehadiran di malam hari, suara tawa halus itu tidak lagi membuatnya takut. Linah belajar untuk mengingat kenangan suaminya dengan cara yang indah dan mengaplikasikannya dalam kue-kue yang dia buat. Dia menyadari cinta dan kenangan itu tidak akan pernah hilang selama dia tetap menjaga semangatnya. Suatu malam, setelah kelas memasak yang berhasil, Linah pulang dengan hati yang penuh kegembiraan dan rasa bersyukur. Nia menunggu di rumah dengan senyum lebar, memeluk ibunya seolah merayakan segala pencapaian yang telah diraih. "Ibu, hari ini aku belajar membuat kue juga. Mari kita buat bersama-sama," ajak Nia penuh semangat. Linah merasakan hangatnya kasih sayang di antara mereka, sesuatu yang selalu membuatnya kuat. Di tengah kesibukan dan keceriaan, Linah akhirnya kembali ke kebun kosong, tempat di mana semua kekhawatiran dan ketakutan bermula. Dia berdiri di sana, memberi penghormatan pada malam yang pernah menakutkan baginya. "Aku tidak membutuhkanku lagi, tapi terima kasih telah mengajarkanku bahwa hidup itu berharga," bisiknya. Dengan hati yang tenang, Linah merasa bebas. Dia menyadari bahwa meskipun pernah terjerat dalam janji yang keliru, ia bisa bangkit lebih kuat. Setiap langkahnya ke depannya kini dipenuhi dengan keyakinan dan keberanian. Dia adalah ibu, pengusaha, dan sahabat sejati. Dan setiap kali dia kembali ke pasar yang ramai, Linah tidak hanya menjajakan kue-kue lezat, tetapi juga berbagi cerita dan kebahagiaan dengan setiap orang yang datang. Dengan senyum di wajahnya, dia tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang indah, dan tidak peduli seberapa gelap perjalanan itu awalnya, selalu ada harapan dan cahaya di ujung jalan. Dengan demikian, Linah menemukan makna sejati dari hidupnya, dan perjalanan ini mengajarkannya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hasil yang instan, tetapi dari kerja keras, ketulusan, dan cinta yang tulus. Dia kembali ke rumah dengan rasa syukur, siap menghadapi masa depan yang lebih cerah. Cerita Linah pun berakhir di sini, membuktikan bahwa bahkan dalam kondisi tergelap, harapan dan kebangkitan selalu mungkin untuk diraih. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.